Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 6? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Bab 1, Utsman bin Affan. Anak-anak solih dan solihah, kalian pasti pernah mendengar nama Utsman bin Affan. Ya betul, Utsman bin Affan adalah sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal lebih jauh siapakah Utsman bin Affan dan bagaimana saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. A. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdus Syams. Ia merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Pada masa itu, Utsman bin Affan menjalankan khalifah dagang bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Ia sering membantu orang-orang yang kekurangan, baik dari kabilahnya sendiri maupun kabilah lain. Ketika itu, ia sudah bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai sesama pedagang, mereka sering berhubungan dan menjalankan usahanya. B. Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan termasuk golongan yang awal masuk Islam atau pernah kalian pelajari di kelas 5 disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Ia menerima ajaran Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan harta kekayaannya, Utsman bin Affan membantu perjuangan dakwah Islam. Ketika tantangan kaum Quraisy makin berat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau disebut dengan Ethiopia. Pada waktu itu, Utsman bin Affan juga berhijrah beserta istrinya, Ruqayyah dan sahabat-sahabat yang lain. Pada waktu kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman bin Affan juga mengikutinya. Ia rela meninggalkan harta bendanya di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Setelah itu, ia tidak pernah tertinggal dalam perjuangan membela Islam. Pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan ibadah haji. Kaum muslimin kemudian berangkat menuju Mekah. Dalam perjalanan menuju Mekah terjadi kesalahpahaman. Kaum Quraisy Mekah mengira bahwa kaum muslimin akan menyerang mereka. Oleh karena itu, kaum Quraisy segera melakukan persiapan perang. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW segera mengirim utusan untuk menjelaskan bahwa kedatangan mereka bermaksud damai. Kaum muslimin semata-mata hanya ingin menunaikan ibadah haji. Salah satu utusan itu adalah Utsman bin Affan. Peperangan berhasil dihindarkan dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang sangat termasyhur. C. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Pada waktu itu, Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Kelima orang itu bersepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Musyawarah itu berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. 1. Mengukuhkan gubernur baru. Secara umum, masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 periode.
Pada periode pertama ditandai berbagai keberhasilan dan kejayaan, sedangkan pada periode kedua ditandai dengan perpecahan, pergolakan, dan pemberontakan dalam negeri. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan meneruskan kebijaksanaan pendahulunya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar bin Khattab berpesan agar wali yang diangkatnya jangan diganti atau dipindahkan dalam jangka waktu setahun. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi keguncangan dan gangguan keamanan. Berdasarkan pesan itu, Utsman bin Affan mengukuhkan beberapa gubernur baru di beberapa wilayah, yaitu 1. Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam, 2. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak, dan yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran. Utsman bin Affan benar-benar melaksanakan pesan Umar bin Khattab itu. Pada tahun berikutnya, barulah Utsman bin Affan mengganti atau memutasi pejabat-pejabat bawahannya. Selain itu, seiring perkembangan Islam, Utsman bin Affan juga mengangkat pejabat-pejabat baru, kecuali yang disebut di atas. Pejabat-pejabat pada masa Utsman bin Affan merupakan kerabatnya dari Bani Umayyah. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Marwan bin Hakam, saudara sepupu Utsman bin Affan. Ia diangkat menjadi sekretaris negara. Kebijakan itu telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Hal itu disebabkan Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan dibanding Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan seakan menjadi boneka di depannya. Sejak itu, permasalahan kebijakan perbendaharaan negara mulai muncul. Menurut Utsman bin Affan, khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum sebagai kemaslahatan umat. Selama memangku jabatan, khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin. Sikap ini membedakannya dari dua khalifah sebelumnya. Dua, berjuang memperluas wilayah Islam. Beberapa panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam diantaranya yaitu 1. Abdullah bin Abi Sarah. Abdullah bin Abi Sarah merupakan pengganti Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Ketika pasukan Bizantium menyerbu Mesir pada tahun 651 Masehi, ia berhasil mengusir mereka. Setahun berikutnya, Abdullah bin Abi Sarah menyiapkan pasukan untuk mengusir pasukan Bizantium. 2. Yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy yang terkenal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil membentuk angkatan laut yang tangguh. Ia bertempur melawan pasukan Bizantium di pantai Kalkila. Yang ketiga yaitu Umair bin Utsman. Pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi, Umair bin Utsman berhasil menguasai Fergana. Yang keempat, Abdullah al-Laisi. Abdullah al-Laisi berhasil menguasai Kabul. Yang kelima, Abdullah at-Tamimi. Abdullah at-Tamimi memimpin pasukan muslim menguasai Hindustan. Daerah tersebut semula dikuasai orang-orang Hindu. Selanjutnya yaitu Sa'id Abdu As. Sa'id ibnu As berhasil menguasai Jurjan. Dan yang terakhir Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir memimpin pasukan muslimin menghadapi pemberontakan Yazdarij. Ia adalah kaisar Persia yang dikalahkan Umar bin Khattab. Ia mengobarkan perlawanan di Kirman. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran SKI hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya anak-anak, kalian bisa mencatat hal-hal penting dari pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.